di bulan Liwul Jalan. Berkaitan dengan sejarah ya, Somad atau yang sering dipanggil dengan Jombor. Menurut silsilah dari Kasepuhan Jombor, kemudian menurut dari cerita dari para Kasepuhan Jombor yang merupakan keturunan dari Mbah Abdus Somad. Mbah Abdus Somad itu asalnya dari Jawa Barat, tepatnya itu dari Cirebon. Nah kemudian Mbah Abdus Somad itu dari Cirebon, Jawa Barat ke Banyumas ini tidak lain untuk menyebarkan agama Islam atau dakwah Islam di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya kan gitu. Terus kemudian juga tentu wilayah-wilayah yang lain ya selain Kabupaten Banyumas, itu juga kabupaten sekelilingnya, Cilacap, kemudian Kebumen, Banjarnegara dan seterusnya. Itu Mas. Berarti niku asalnya saking Cirebon nih Mas. Nggih. Kulo niku napa macam-macam sejarah bahasa itu masih ada keturunan dari Sunan Gunung Jati. Napa terus niku? Nggih, itu dari silsilah di Jombor ya. Iya. Itu memang Mbah Abdus Somad itu masih keturunannya Sunan Gunung Jati, Cirebon gitu. Itu kalau dari dalam catatan silsilah memang iya seperti itu Mas. Berarti Mbah Abdus Somad datang ke wilayah Banyumas sekitar abad ke-15-16an ya Mas? Iya, jadi beliau itu sekitar abad 16 lah ya. 16 apa namanya, setelah beliau belajar seperti itu, nyampe di Cirebon, kemudian kalau menurut cerita dari Kasepuhan di Jombor, beliau itu oleh gurunya itu ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ya di wilayah timur selatan dari wilayah kekuasaan Pajajaran. Nah kalau kita lihat kan timur selatan ya Banyumas dan sekitarnya ini masuk Cakup wilayah timur selatan dari wilayah Pajajaran. Seperti kita ketahui kalau melihat misalnya dari apa sejarah masa lalu, kita tahu bahwa Banyumas itu kan dulunya itu pasir luhur ya. Pasir luhur. Nah yang itu juga erat kaitannya dengan Galuh ya. Lebih tepatnya ya dengan Pajajaran. Nah kemudian juga kita lihat nama-nama daerahnya itu, kalau dari Sungai Mengaji ke barat itu kebanyakan memang memakai Ci ya, provinsi. Dari Cilongok, kemudian ke barat lagi ada Cikawung ya, Citomo, Cikembulan, dan seterusnya gitu. Nah, ini memang mengindikasikan atau membuktikan secara penamaan memang kita erat kaitannya dengan Sunda atau Jawa. Nah, menawi niku karomah-karomah Mbah Abdus Somad niku diantaranya niku napa niku? Keramat-keramat Mbah Abdus Somad. Kalau Nabi itu ada mukjizat ya. Kalau wali itu ada karomah. Gitu. Ya, kalau cerita-cerita dari Kasepuhan itu Mbah Abdus Somad tentu
banyak ya karomah beliau yang dinamakan oleh Allah seperti itu ya. Di antaranya tentu kemampuan beliau untuk menyebarkan Islam di wilayah Banyumas ya, khususnya di desa Cipete, Bubut Jobor ini gitu. Karena memang di wilayah sekitar sini itu dulunya memang wilayah yang angker seperti itu ya, yang tidak semuanya bisa masuk ya. Kalau masuk kemudian kalau tidak memiliki kemampuan tertentu atau tidak direstui dari Allah tentu tidak bisa kan gitu. Nah, Abdul Somad dengan pertolongan Allah yang panjenengan sebut tadi dengan istilah karomah, beliau berhasil masuk dan mengislamkan di wilayah sekitar sini kan gitu. Kalau menurut para sesepuh, wilayah Jomblo itu kan wilayah yang angker, ya. Terus kemudian masih sangat keyakinan yang non-Islam masih sangat kuat sekali. Masih Hindu Buddha lah istilah sekitar ini. Ya, kalau masalah agama tentu ya. Sebelum Islam tentu kita tahu agama yang sudah ada di ya. Tapi dengan kemampuan beliau ya, kesabaran dan keistiqomahan beliau berhasil untuk mengislamkan, bahkan mendirikan pondok pesantren di Jobor ini kan gitu, yang kemudian diteruskan oleh para keturunan. Nah, barangkali itu yang salah satu ya yang disebut dengan karomah. Itu beliau berhasil atas karomah yang diberikan oleh Allah ya, untuk mengislamkan daerah wilayah Cipete, Banyumas dan sekitar. Menawi niku pusaka-pusakanya Mbak Abdul Somad niku wonten apa mboten? Kan zaman dulu orang-orang kan pasti punya niku lah pegangan istilah lah, apalagi masuk wilayah-wilayah yang angker kan mesti punya pegangan keris atau tombak atau apa. Iya, beliau tentu pegangan utamanya adalah keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau tauhid beliau, keilmuan beliau, keyakinan beliau dan yang berkaitan dengan itu. Jadi tidak kemudian ada keris pusaka dan seterusnya, tentu tidak ada kan gitu. Ya, seorang wali tentu pegangan utamanya adalah tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Islamnya. Tasbih lah istilahnya. Pegangannya tasbih lagi. Kalau saya istilahkan ya sifatnya itu yakin gitu. Yakin, istiqomah, niat baik, ya itu sifatnya. Karena niku anu wali sih nggih Mas. Bukan pendekar lah istilahnya. Kalau pendekar kan mesti ana keris nopo-nopo. Kalau Abdul Somad kan itu memang pendakwa ya. Diyakini sebagai wali, kemudian juga dari dulu itu banyak diziarahi oleh para alim ulama, khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Sehingga ketika berbicara masalah tadi disampaikan senjatanya apa, tentu saya jawab ya senjatanya ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing ziarah saking luar kota wonten Mas, saking Cirebon itu benar ini. Yang ziarah ke Jombor itu ya setahu saya sudah dari dulu itu ya Nusantara sudah pernah ke sini ya. Maksud saya tamu-tamu atau berziarah itu ya ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, ada yang dari Cirebon dan seterusnya itu. Kalimantan sampai Kalimantan berarti ya Mas? Iya, Kalimantan juga banyak. Jadi sudah cukup banyak ya para peziarah yang datang dari berbagai lokasi di Indonesia ini untuk bisa ziarah nama kilas di Jombor. Matur nuwun niki Mas, secara Mbah Abdul Somad ceritakan. Itu sekilas yang saya tahu ya, yang
sumber saya yaitu dari para kasepuan di Jombor dan silsilah yang ada di Jombor kan. Jadi Mbah Kusuma Jombor itu asalnya itu dari Cirebon, kemudian beliau ditugaskan untuk mendakwahkan Islam di wilayah Timur Selatan ya, dari wilayah Pajajaran ya. Nah kemudian beliau sampailah di wilayah Jombor ini ya, Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kemudian beliau mendirikan pesantren ya sebagai pusat dakwah Islam. Kemudian yang dilanjutkan oleh para keturunannya sampai sekarang kan itu. Nah, makam Batu Somad itu dizori banyak orang sampai sekarang. Datang dari berbagai wilayah pelosok tanah air. Terus banyak juga ya cerita karomah beliau ya. Yang tentu itu berkaitan dengan bagaimana beliau mendakwahkan Islam di wilayah Kabupaten Banyumas. Itu Mas, terima kasih. Kalau ada kekurangan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.